Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, pada kesempatan ini, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua, di mana di sini saya mendapatkan sebuah berita yang sepertinya tidak ditayangkan di TV-TV Indonesia ya, seperti apa yang saya tampilkan di layar ini dari situs VOA ya kan, dengan sebuah judul berita di sini, "The toll races to 115 ya following Christmas Eve attack in Nigeria." Ya, ini terjadi atau maksud saya ini berita diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2023 dan berhubung karena saya tidak terlalu bisa untuk membacakan dalam bahasa Inggris dan saya juga memang tidak terlalu mengerti dalam bahasa Inggrisnya ini, sehingga saya terpaksa harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia saja teman-temannya, dan kita akan lihat apa artinya dan saya akan bacakan kepada kita semua ya. Nah, ini dia. Nah, ini teman-temannya, di bagian kiri ini adalah tentunya kita boleh lihat sendiri di bagian kiri layar itu adalah bahasa Inggrisnya seperti tadi yang dia tertulis di situs beritanya, sedangkan di bagian kanan ini adalah bahasa Indonesianya ya. Dan ini dia, korban meninggal meningkat menjadi 150 setelah serangan malam Natal di Nigeria ya kan. Jadi ini sepertinya adalah sebuah berita, mungkin cocok kita berikan judul Natal berdarah begitu ya. Dan jelas ini sepertinya memang belum ditayangkan di TV-TV Indonesia ya. Oke, saya bacakan saja. Korban tewas pada malam Natal di Nigeria yang diserang oleh geng-geng bersenjata telah meningkat menjadi 150 orang, kata pejabat negara bagian Plateau pada hari Rabu. Sementara para penyintas dan pengamat menyatakan kemarahannya atas reaksi pemerintah, ya kan? Oke, lanjut saja. Dikatakan di sini bahwa pihak berwenang dataran tinggi mengatakan orang-orang bersenjata tak dikenal menyerbu lebih dari 17 desa setempat di Bokos dan 2 distrik lainnya, membakar rumah-rumah dalam serangan tersebut. Wow, ini kasihan sekali ya, ada sekitar 17 desa teman-temannya, dan ada 2 distrik. Sepertinya distrik ini adalah kecamatan kalau saya tidak salah sih ya. Lalu dikatakan seorang bupati setempat di Bokos mengatakan tim pencari masih menyisir semak-semak terdekat untuk mencari orang hilang. Ribuan orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Wah, ini sangat disayangkan sekali ya. Dan kemudian dikatakan Selong Gabriel mengatakan dia terakhir kali berbicara dengan 2 sepupu laki-lakinya pada malam Natal. Wow. Ya, dan dia mengatakan bahwa kedua bersaudara tersebut berusia 45 tahun dan 58 tahun. Mengatakan kepadanya bahwa mereka bergabung dengan kelompok main hakim sendiri karena mendapat peringatan akan kemungkinan serangan. Ya. Nah, ini dia, malamnya katanya para penyerang menyerang desa tersebut, membunuh para pria dan ibu mereka. Ya. Oh, ini sangat kasihan tentunya teman-teman ya. Orang-orang ini datang dengan sepeda motor dan mereka punya banyak sekali mesin, kata Gabriel. Saya kehilangan 3 anggota keluarga saya. Coba bayangkan teman-temannya, di malam yang seharusnya memang ada sukacita, ada kebahagiaan, tetapi inilah yang dialami oleh mereka, di mana mereka harus kehilangan anggota keluarga mereka, ya kan? Lalu kemudian dikatakan bahwa belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan terakhir ini. Namun penduduk setempat menyalahkan para penggembala. Wow, para penggembala maksudnya ini bagaimana? Apakah pendeta? Ya, dikatakan bahwa negara bagian Plateau terlibat dalam konflik etno-agama yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara penggembala yang mayoritas beragama Islam dan petani Kristen. Wow. Ini penggembala yang mayoritas beragama Islam, dan juga di sini ada dikatakan petani Kristen. Oke, ya, lanjut kita akan coba lihat saja. Serangan itu memicu kemarahan dan kritik terhadap pemerintah.
Isa Sanusi, Direktur Amnesty Internasional untuk Nigeria, meminta pihak berwenang untuk menyelidikinya. Ya. Lalu dikatakan sungguh menyedihkan dan disayangkan hal-hal seperti ini terus terjadi dan pihak berwenang tidak bisa berbuat apa-apa selain bersimpati kepada para korban yang menunjukkan ketidakberdayaan di pihak mereka, kata Sanusi. Oke ya. Lalu ini dia pernyataannya, masyarakat pedesaan diperbolehkan tinggal di wilayah tersebut 10 tahun terakhir atau lebih di bawah kekuasaan orang-orang bersenjata. Dan dikatakan bahwa warga dataran tinggi Mangai Luka mengatakan orang-orang ketakutan sejak serangan itu. Nah, jadi kalau saya melihat di sini teman-temannya bahwa serangan-serangan yang seperti terjadi di sini ini tidak terjadi hanya satu kali ya, tapi ini sepertinya sudah berkali-kali terjadi ya. Dan sepertinya aparat tidak bisa memberikan suatu solusi ya untuk hal ini tidak lagi terjadi dengan berkelanjutan begitu ya. Lalu dikatakan orang-orang ada di rumah, tidak ada yang pergi kemanapun, kata Luka. Dengan situasi ini, Anda tidak bisa pergi jauh dari rumah karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan tadi malam ya, kami mendengar suara tembakan, kami tidak bisa tidur. Oh, ini kasihan sekali teman-temannya. Oh ya, mereka tidak bisa kemana-mana karena mereka pastinya takut ya, mereka ada diapa-apain lagi ya kan. Bahkan dikatakan juga bahwa tadi di saat malam hari aja mereka tidak bisa tidur karena mendengarkan ada suara tembak-tembakan begitu ya. Lalu pihak berwenang Nigeria mengutuk serangan itu dan berjanji akan meminta pertanggungjawaban para pelakunya ya. Dan kemudian ketidakamanan merupakan masalah besar bagi pemerintah Presiden Bola Tinubu yang berkuasa dan berjanji untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, dan selanjutnya dikatakan di sini teman-temannya, Wakil Presiden Kasim Shettima mengunjungi desa-desa yang terkena dampak pada hari Rabu. Beberapa pengamat termasuk analis keamanan Cukbudi Victor Odueme ya tetap kritis terhadap upaya pemerintah ya. Nah, ini dia pernyataannya. Saya pikir pemerintah belum berbuat cukup. Katanya masih belum ada kemauan politik. Ini merupakan dakwaan terhadap pemerintah dan pasukan keamanan kita. Nah, itu dia ya. Jadi itu aja teman-temannya. Oke, kita beralih tadi di bagian beritanya ya. Sebenarnya ini dari VOA, tadi saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sangat disayangkan sekali teman-temannya bahwa ada sekitar 150 ya yang akhirnya menjadi korban meninggal dunia di malam Natal di Nigeria ya kan. Dan tentunya memang hal yang seperti ini tidaklah kita inginkan terjadi teman-temannya, karena memang ya tentunya harapan setiap orang dan terkhusus umat-umat Kristiani di malam Natal ini mereka boleh bebas ya untuk melakukan setiap kegiatan, apalagi dalam perayaan Natal yang memang ya hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun, dan itu adalah sebuah perayaan yang tentunya dinanti-nantikan oleh setiap umat Kristiani. Kenapa? Ya karena di saat itulah mereka boleh merayakan bagaimana kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Ya kan, tetapi kalau kita melihat dari apa yang terjadi di sini, walaupun memang di TV-TV Indonesia tidak diberitakan, saya juga nggak tahu kenapa tidak diberitakan teman-temannya. Apakah memang TV-TV di Indonesia sudah pada tertidur dan hanya menayangkan apa yang terjadi di Gaza gitu kan, dan memang sepertinya mereka lebih mendukung Gaza ya, atau maksud saya Hamas ya, kita nggak tahu ya. Tapi memang itulah kenyataannya bahwa apa yang terjadi di sini, bahwa ada sekitar 150 orang yang akhirnya menjadi korban meninggal ya. Ini katanya menjadi meningkat ya, mungkin sebelumnya hanya mungkin sekitar beberapa orang saja, tetapi pada akhirnya sekarang sudah diberitakan bahwa menjadi 150. Ini ketika terjadi serangan di malam Natal di Nigeria teman-temannya. Oke, dan saya pikir sekian aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang menjelang sore hari ini teman-teman. Dan kiranya apa yang saya bagikan ini boleh juga diteruskan oleh teman-teman agar kita boleh mendoakan ya
karena tentunya kita tidak merindukan ya apa yang terjadi ini. Kalau di Indonesia mungkin hanya pelarangan ibadah ya kan, atau semacam tidak bisa diberikan izin untuk membangun gereja. Nah, di sini malah sesuatu yang lebih daripada itu. Tetapi jangan salah, di Indonesianya itu juga banyak sekali terjadi. Walaupun di akhir-akhir ini sepertinya juga tidak seperti di tahun 2022. Ya, saya dengar kemarin memang di Desa Merbau, Provinsi Riau, memang sempat dikeluarkan surat edaran oleh seorang kepala desa di mana umat Kristen yang ada di Desa Merbau tidak boleh merayakan Natal kalau tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Bahkan harus juga mendapatkan persetujuan dari warga sekitar. Nah, ini yang ngeri-ngeri juga teman-teman ya. Jadi mari kita berdoa kiranya hal-hal yang seperti ini tidak lagi terjadi ke depan. Saya bersyukur di tahun 2023 ini tidak banyak terjadi pelarangan Natal. Ya, dan tentunya di sini banyak hal yang perlu kita benahi bersama, apalagi soal bagaimana aturan-aturan yang berlaku gitu ya, soal peribadatan, lalu kemudian juga soal bagaimana membangun rumah ibadah, karena ini masih saja mengalami kesulitan, terkhusus untuk saudara-saudara kita umat Kristiani, di mana di desa-desa, maksud saya di kota-kota, khususnya di Provinsi Banten, bahkan juga di Jawa Barat, masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini mungkin masih belum mempunyai gedung resmi ya sebagai tempat beribadah atau gereja. Dan tentunya yang menjadi kerinduan kita, boleh mereka mendapatkannya ya, izin itu untuk mereka juga nantinya ke depan boleh mendapatkan rumah ibadah yang resmi, dan mereka boleh dengan sebebas-bebasnya dan tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Dan saya pikir tidak ada batasan untuk kita melakukan peribadatan asalkan tidak mengganggu orang lain. Oke, sekian saja dulu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.